Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi di dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6. Baiklah anak-anakku semuanya, Bapak harap kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku semuanya yang saya banggakan, pada kali ini kita akan mempelajari tentang pelajaran 2, yaitu ketika bumi berhenti berputar. Anak-anakku semuanya, ketika terjadi peristiwa seperti itu, maka terjadilah hari kiamat. Di dalam buku paket kalian bisa melihat di buku paket BSE atau buku pendamping fokus. Di situ ada penjelasan tentang makna hari akhir. Mengapa disebut hari akhir? Karena hari itu adalah hari yang terakhir dalam kehidupan di dunia. Tidak ada hari sesudah hari itu. Hari akhir disebut juga hari kiamat, yaitu peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sangkakala ditiup sebanyak 3 kali tiupan. Tiupan pertama menyebabkan terkejut kepanikan seluruh makhluk, seperti yang terdapat dalam surat An-Naml ayat 87. Tiupan ini juga menyebabkan hancurnya alam semesta. Tiupan kedua menyebabkan kematian seluruh makhluk, dan tiupan ketiga dibangkitnya seluruh makhluk, seperti yang terdapat dalam surat Az-Zumar ayat 68. Tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya kiamat. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Kita harus percaya hari kiamat akan datang. Percaya pada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Iman pada hari kiamat secara umum adalah mempercayai dan meyakini bahwa seluruh alam semesta dan segala isinya pada suatu saat nanti akan mengalami kehancuran, dan mengakui bahwa setelah kehidupan ini akan ada kehidupan yang kekal, yaitu akhirat. Pada hari akhir seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia yang hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Tiap manusia harus mempertanggungjawabkan tiap amal perbuatan yang dilakukannya ketika hidup di dunia. Di padang mahsyar manusia memikirkan dirinya sendiri, hukuman atau hadiah yang akan mereka terima. Apakah ia menerima buku amal perbuatan yang menyenangkan atau menyedihkan? Apakah amal kebaikan lebih berat daripada amal keburukan, atau sebaliknya? Jika amalan kebaikan lebih banyak, surga telah menantinya. Jika amalan keburukan lebih banyak, maka neraka telah menantinya. Peristiwa hari kiamat telah disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Qari'ah ayat 1-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية, yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan.
Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Macam-macam hari akhir. Hari akhir ada dua macam yang kita pelajari, yang terbagi menjadi kiamat sughra dan kiamat kubra. Yang pertama, kiamat sughra adalah kiamat kecil atau hancurnya alam semesta, atau hancurnya alam di sekitar kita. Misalkan gunung meletus, gempa bumi, tsunami, atau banjir bandang. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas muka bumi ini. Kiamat kecil dapat menimpa seseorang, seperti kematian seseorang. Kiamat kecil bisa saja terjadi karena ulah manusia sendiri. Misalkan berkendara tidak hati-hati sehingga terjadi kecelakaan. Yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar, yang memiliki arti hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet-planet yang lain yang sudah tidak bisa berjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat, tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang bisa hidup. Seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai dengan 2 yang berbunyi, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, yang artinya apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 2. Kelak di hari akhir, setelah alam semesta dihancurkan, manusia dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Kiamat kubro lebih dahsyat dan tak ada seorang pun yang tahu kapan terjadi. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak diberitahu oleh Allah. Hanya Allah yang Maha Tahu. Anak-anakku semuanya yang saya banggakan, tanda-tanda hari akhir ada beberapa tanda yang dijelaskan, yang terbagi menjadi dua, tanda kiamat sughra dan tanda kiamat kubra. Yang pertama adalah tanda kiamat sughra atau kiamat kecil, yaitu diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Yang kedua, banyak terjadi bencana alam. Yang ketiga, banyaknya jumlah kaum perempuan dibanding laki-laki. Yang keempat, adanya golongan besar yang saling membunuh, namun sama-sama mengakui dirinya untuk memperjuangkan agama Islam. Yang kelima, fitnah yang merajalela dengan menimpa kehidupan manusia. Yang keenam, banyak jumlah pembunuhan disebabkan hal yang sepele atau yang kecil. Berikutnya, segala hal atau urusan dipegang oleh bukan ahlinya. Kemudian manusia tidak memperdulikan lagi ilmu agama dan lain sebagainya. Yang kedua, tanda-tanda kiamat besar adalah yang pertama, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, munculnya Imam Al-Mahdi. Yang ketiga, munculnya binatang-binatang yang dapat bicara. Yang keempat, Al-Quran tidak dianggap lagi sebagai pedoman hidup, melainkan hanya sekedar bahan bacaan biasa. Kemudian munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian banyak manusia yang menjadi kufur dan murtad. Kemudian munculnya kabut asap atau ad-dukhan. Kemudian munculnya Dajjal. Yang terakhir adalah matahari terbit dari barat dan terbenam dari arah timur. Tsumma na'udzubillah. Jangan sampai kita menjumpai hal yang sedemikian itu. Anak-anakku yang aku banggakan, mudah-mudahan dari apa yang saya jelaskan bisa diambil manfaatnya dan bisa menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan singkat yang bisa kita ambil adalah hari kiamat hanya Allah yang mengetahuinya. Iman kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Kemudian kiamat terbagi menjadi dua, kiamat sughra dan kiamat kubra. Kiamat sughra adalah kiamat kecil, kiamat kubra adalah kiamat besar. Kiamat sughra tanda-tandanya adalah banyaknya jumlah laki-laki daripada perempuan, adanya banyaknya musibah,
Sedangkan kiamat kubroh tanda-tandanya adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian munculnya ad-dukhan, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semuanya tetap diberikan oleh Allah kesehatan. Seluruh keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga imannya, dijaga kesehatannya, dan semoga kita semuanya diberikan hidayah oleh Allah dan dibimbing oleh Allah menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk tugas, silakan kamu lihat di kolom penugasan. Silakan kamu kerjakan di Microsoft Teams. Untuk video lebih lanjut atau video yang lain bisa kamu lihat di channel YouTube Pak Fat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti, apabila ada penjelasan yang kurang tepat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.